Dalam hati, Sanjin kembali bergumam, apa dia termasuk dari orang-orang yang akhir-akhir ini sering datang ke sekolah. Orang itu pun tersenyum dan berkata, senang bertemu denganmu. Aku Sung Wo-yun, pelatih baru dari klub siram. Sanjin sedikit terkejut. Kalau tidak salah, memang ada kabar kalau pelatih klub siram diganti, tapi di kehidupanku yang dulu, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Apa yang terjadi dengan klub siram? Tanya Sanjin. Oh, tidak ada apa-apa, jawab pelatih itu santai. Aku hanya sering melihatmu datang ke tempat latihan kami. Sanjin langsung panik dalam hati. Jangan-jangan aku ketahuan pakai fasilitas mereka tanpa izin. Belakangan ini, ia memang sering menggunakan ruang latihan siram untuk berolahraga setiap pagi. Karena posisi pelatih kosong, ia tidak sempat meminta izin. Ah, saya sudah dapat izin kok, ucap Sanjin agak gugup. Pelatih itu tersenyum. Aku tahu, aku juga tidak berniat membahas itu. Ia lalu menatap Sanjin dengan serius. Tapi, Sanjin, apa kau tertarik dengan siram? Sanjin terdiam. Pelatih itu melanjutkan dengan penuh semangat, Wosung dan Sengyun sering membicarakanmu. Aku juga melihat penampilanmu di perlombaan kemarin. Dengan kekuatan dan staminamu, kau bukan hanya bisa menang di tingkat daerah. Kau bisa sampai ke tingkat nasional. Ia menggenggam tangan Sanjin, matanya berbinar. Siram itu bukan cuma soal ukuran atau berat badan. Dengan teknik dan pemanfaatan kekuatan yang tepat, itu sudah cukup. Tiba-tiba, woi, pelatih Sung, seorang guru datang dengan langkah cepat. Apa yang kau lakukan dengan anggota tim lari jarak pendek kami? Hah? Sanjin mengernyit. Anggota tim lari jarak pendek. Apa maksudnya? Guru itu adalah guru olahraga yang dikenal galak oleh para siswa. Ia langsung mendekat dengan wajah kesal. Pelatih siram menatapnya dingin. Tim jarak pendek. Setahuku, klub itu bahkan belum diakui secara resmi. Guru olahraga itu langsung tersulut. Hah? Sama seperti klub siram kalian. Kami punya anggota, punya pelatih, bahkan ikut kompetisi. Kalau itu bukan klub, lalu apa? Perdebatan pun tak terhindarkan. Sejak kapan Sanjin jadi anggota tim kalian? Tanya pelatih siram. Dia setiap hari lari bersama tim kami. Itu sudah cukup jadi bukti. Balas guru olahraga. Dalam hati, Sanjin berpikir, memang benar sih, karena klub itu belum resmi, siapa saja bisa ikut. Tapi kalau begitu, semua murid bisa dianggap anggota. Pelatih siram tak mau kalah. Dia juga sering pakai fasilitas kami. Itu artinya dia belajar siram. Memakai fasilitas beda dengan latihan. Bentak guru olahraga. Sanjin hanya memperhatikan. Aneh, biasanya dia tidak pernah peduli padaku. Kenapa sekarang berubah? Guru olahraga itu menatap Sanjin dalam-dalam. Dalam hatinya ia bergumam, anak ini harus masuk ke timku. Bakatnya luar biasa, ditambah lagi keluarganya kaya, dia seperti angsa bertelur emas. Ia pun berkata lantang, Sanjin, aku traktir kamu makan daging setiap habis latihan kalau kamu gabung tim kami. Pelatih siram langsung menyela, licik sekali. Sanjin, aku juga akan mentraktirmu daging kalau kau bergabung dengan kami. Ia menambahkan dengan yakin, klub kami sudah resmi. Kami punya pendanaan dan jadwal latihan yang jelas. Klub lari itu saja tidak punya dana. Guru olahraga semakin kesal. Woi, dari tadi aku diam, tapi kau makin keterlaluan. Ia menatap Sanjin tajam. Kau peraih semua medali emas tahun lalu, kan? Sayang sekali kalau kau menyia-nyiakan bakatmu. Sanjin akhirnya membuka suara dengan tenang, terima kasih atas perhatian kalian, tapi saya tidak berniat bergabung dengan klub olahraga manapun. Keduanya terkejut. Kenapa? Saya ingin fokus belajar, jawab Sanjin. Dan saya juga punya adik kecil di rumah, jadi saya harus pulang cepat. Tiba-tiba pelatih siram berkata, bawa saja adikmu ke sini. Sanjin terdiam. Hah, aku akan menjaga adikmu juga, lanjutnya. Di sisi lain, guru olahraga mulai mencari informasi dari siswa lain. Oi, itu benar, dia cuma punya adik di rumah. Iya, jawab salah satu siswa. Adiknya masih kecil, selisih umur mereka sekitar 9 tahun. Setiap hari dia naik sepeda ke sekolah, tambah yang lain. Dia juga pernah jadi loper koran. Bahkan, uang dari kerja itu dia kumpulkan untuk beli ayam goreng, lanjut siswa lain. Katanya itu pertama kali ibunya makan ayam goreng. Mendengar itu, guru olahraga terdiam. Ekspresinya berubah. Saat itu, guru olahraga menatap pelatih siram yang tadi berusaha mengejar Sanjin untuk merekrutnya. Dalam hati, ia bergumam, meskipun keluarganya punya kekuasaan besar, ternyata kehancuran bisa datang kapan saja. Beberapa saat kemudian, di ruang guru, ia berkata dengan nada kesal, aku dan pelatih Song benar-benar buang waktu hari ini. Seorang guru lain di dekatnya bertanya, kenapa? Ini soal Sanjin, jawabnya. Aku kira dia itu ladang uang, tapi kenapa dia tidak bilang kalau keluarganya sudah hancur? Ladang uang, maksudnya apa? Tanya guru itu bingung. Memangnya kau belum dengar dari kepala sekolah? Balas guru olahraga, aku belum dengar apa-apa. Guru olahraga itu mendecak. Lalu kenapa pelatih Song begitu ngotot menarik Sanjin ke klub siram? Pelatih siram menjawab dengan tenang, karena aku bisa melihat bakatnya dengan jelas. Dengan bakat alami dan kerja kerasnya, akan sangat menyenangkan jika kita bisa membimbingnya.
Guru olahraga itu terkejut. Pelatih itu melanjutkan, sayang sekali, seharusnya dia mendalami Siram lebih jauh. Guru olahraga pun menyahut, ngomong-ngomong, dia itu anggota tim lari jarak pendek. Hah, pelatih Siram tersenyum tipis. Klub kami tidak akan menyerah begitu saja. Sore harinya, sepulang sekolah, Sanjin berjalan sambil mendorong sepedanya bersama teman-temannya. Sanjin, apa kau benar-benar mau berhenti dari olahraga lari? Tanya salah satu temannya. Tidak, jawab Sanjin tenang. Aku hanya ingin menundanya sampai kelas 3 nanti. Kenapa? Kalau aku ikut lomba, aku harus berpisah dengan keluargaku. Dan sekarang, aku ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama mereka. Temannya mengangguk. Begitu ya, tapi nanti waktu SMA, kuliah, sampai kerja, kamu bakal makin sibuk. Teman lainnya menambahkan, kau juga punya adik kecil di rumah, kan? Sanjin terdiam sejenak. Dalam hati ia bergumam, kenapa semua orang bilang hal yang sama? Apa cuma perasaanku saja? Di sisi lain, di rumah, Yujin bermain bersama Janggun sambil menunggu. Janggun, opa kapan pulang ya? Keesokan harinya di sekolah, suasana kelas cukup ramai. Hah, mending bunuh saja aku sekarang, keluh seorang siswa sambil menatap buku. Tolong bantu aku dulu, pinta temannya. Sanjin yang duduk di dekat mereka berkata tenang, kalian tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Cukup pahami dan selesaikan satu soal dulu. Tapi matematika susah banget. Tenang saja, kata Sanjin. Aku akan ajari sampai kamu benar-benar paham. Tak terasa waktu berlalu. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Wah, sudah jam segini. Ketua kelas, kami pergi latihan dulu ya, kata temannya. Oke, jawab Sanjin. Hati-hati, jangan sampai cedera. Beberapa saat kemudian, oi, Sanjin. Sanjin menoleh. Itu Park Yongseo. Kenapa kau di sini? Wajahmu kenapa? Tanya Sanjin. Yongseo menjawab pelan, Seongdong ingin bertemu denganmu. Sanjin mengernyit. Seongdong ingin bertemu denganku. Tak lama, Yongseo membawanya ke suatu tempat. Di sana, sudah ada beberapa senior berkumpul. Sanjin memperhatikan sekeliling. Kenapa banyak sekali orang di sini? Mau keroyokan? Ia menghela napas dalam hati. Dari dulu sampai sekarang, selalu saja ada orang seperti ini. Tiba-tiba, salah satu dari mereka maju dan berkata dengan nada kasar. Woi, jadi kau yang namanya Sanjin. Di tempat kejadian, Sanjin berdiri tenang di hadapan para senior. Dalam hatinya, ia langsung menyadari sesuatu yang tidak beres. Bau ini, sepertinya mereka bukan hanya merokok, tapi juga ngehisap lem dan gas butana. Wang Goyung, putri pertama pamanku juga sama seperti ini. Di depannya, Seongdong berbicara dengan nada merendahkan sambil menunjuk-nunjuk kening Sanjin. Woi, bangsa, meskipun kau jago bertarung, sebaiknya kau tidak usah mengganggu jalannya bisnis mulia para seniormu ini, paham? Sanjin hanya menatapnya, lalu dalam hati bergumam, di dunia para gangster, memainkan uang dengan para bawahan itu sering dianggap bisnis, kan? Melihat Sanjin tersenyum tipis, Seongdong langsung naik pitam. Hah, brengsek, kok kau malah ketawa? Sanjin akhirnya membuka suara dengan dingin. Woi, junior, ucapan itu justru membuat suasana semakin panas. Seongdong membalas dengan sinis. Woi, junior, dunia ini tidak seperti novel murim yang sering kau baca. Aku sudah dengar semua rumor soal dirimu, dan semuanya itu omong kosong. Sekali lagi aku peringatkan, hentikan laga sok hebatmu itu selagi aku masih bicara baik-baik. Jangan diulangi. Dalam hati, Sanjin menghela napas. Kacau, benar-benar kacau. Padahal aku sempat berharap dia masih bisa diajak bicara, tapi ternyata mustahil. Tiba-tiba, Sanjin menepis tangan yang menempel di keningnya. Senior itu langsung memaki, Sikon, dasar anak kepala. Belum sempat kalimatnya selesai, sebuah pukulan keras mendarat di pipinya. Dalam hati, Sanjin berkata dingin, beraninya kau menghina keluargaku dengan mulutmu yang hina dan kotor itu. Di sisi lain, suasana rumah Sanjin terlihat tenang, jauh dari keributan yang sedang terjadi. Ayah Sanjin sedang minum kopi, lalu tiba-tiba tersentak. Aduh, Hong Ki-jun yang duduk di dekatnya langsung menegur. Harusnya kau lebih hati-hati. Ayah Sanjin mengeluh. Aku tidak tahu kalau minumannya sepanas ini. Percakapan mereka pun berlanjut santai. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Fatwa akhir-akhir ini? Apa dia sehat-sehat saja? Tanya ayah Sanjin. Hong Ki-jun mengangguk. Iya, beliau cukup sehat. Bahkan sering mengundangku main baduk. Untunglah, tapi dia kan punya 2 putri. Kenapa dia hanya memanggilmu? Apa dia lebih sayang menantunya? Tanya ayah Sanjin. Hong Ki-jun tersenyum tipis. Bukan begitu, dia hanya terlalu menyayangi anaknya. Apa kau tidak ingin bertemu dengannya? Ia lalu menghela napas. Orang seperti aku, yang hanya menerima dukungan darinya selama 10 tahun sambil menyembunyikan diri, mana mungkin punya keberanian untuk menemuinya. Ayah Sanjin menatapnya. Kau tidak menceritakan apapun soal diriku ke Pak Tua itu, kan? Tidak, jawab Hong Ki-jun, hanya saja mulutku ini kadang sulit menahan diri saat berbicara dengannya. Apa dia tidak menanyakan sesuatu soal diriku? Memangnya apa yang ingin dia tanyakan? Dia sendiri bilang kalau dia sering berkeliling saat liburan karena takut dibuntuti atau diawasi seseorang.
Dibuntuti, tanya ayah Sanjin. Hong Ki-jun mengangguk. Begitulah kelakuan para jebol. Waktu awal menikah aku juga merasakannya, tapi sempat berhenti. Tapi sepertinya mereka akan mulai bergerak lagi musim semi ini. Ayah Sanjin kemudian berkata santai. Aku dengar kau sering perjalanan bisnis akhir-akhir ini. Apa mertuamu curiga kau selingkuh? Hong Ki-jun menggeleng. Karena mereka mendekat saat aku masih bersama Yosera, sepertinya bukan itu masalahnya. Aku bahkan tidak bisa bertanya pada ayah mertuaku. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Ibu Sanjin segera berdiri. Biar aku yang angkat. Oke, tolong ya, jawab ayah Sanjin. Ibu Sanjin mengangkat telepon. Iya, halo, benar. Sementara itu, Hong Ki-jun kembali berbicara pelan. Intinya belakangan ini aku sering melihat orang aneh. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Ayah Sanjin mencoba menenangkan. Kalau mereka mendekatimu saat kau bersama Yosera, mungkin bukan menguntit, bisa jadi mereka menjaga keamananmu, kan? Hong Ki-jun mengangguk pelan. Begitu ya, oh iya, soal permintaan dari istrimu tadi. Tiba-tiba, suara ibu Sanjin terdengar lemah. Opa, ayah Sanjin langsung panik. Sayang, apa kau baik-baik saja? Ibu Sanjin terjatuh hingga berlutut di lantai, wajahnya pucat. Hong Ki-jun terkejut. Istrimu kenapa? Dengan suara gemetar, ibu Sanjin berkata. Opa, bagaimana ini, Sanjin kita? Beberapa saat kemudian di sekolah, seorang murid yang ketakutan menceritakan kepada polisi bahwa ia dipaksa oleh para senior untuk mengawasi teman ketua kelas, disertai ancaman pembunuhan jika menolak. Ia juga mengungkap bahwa perkelahian terjadi setelah seorang senior menghina ibu ketua kelas, yang kemudian memicu pemukulan. Meski polisi menenangkannya bahwa ia adalah korban, murid itu tetap panik dan merasa akan dihukum, menunjukkan kondisi syok berat. Polisi yang datang dari luar yurisdiksi pun menimbulkan kecurigaan pihak sekolah karena mereka belum melaporkan kejadian tersebut. Di sisi lain, suasana tegang juga terasa di ruang kepala sekolah, di mana seorang siswi diliputi kebingungan sementara Sanjin bergulat dengan perasaan bersalah dan amarah. Ia menyesali kehilangan kendali saat memukul, tetapi tetap merasa tindakannya wajar karena ibunya dihina. Meski mencoba membenarkan diri, ia tetap dihantui kekhawatiran tentang konsekuensi perbuatannya, terutama bagaimana ia harus menjelaskan kejadian itu kepada orang tuanya. Sementara itu, di rumah, suasana dipenuhi kepanikan. Ibu Sanjin menangis sambil memanggil nama anaknya. Sanjin, oh, putraku. Di sampingnya, Hong Ki-jun berusaha menenangkan. Kakak ipar, tolong tenanglah. Pertama-tama kita pergi ke sekolahnya Sanjin dulu untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Namun di dapur, situasi justru semakin kacau. Ayah Sanjin terlihat membongkar-bongkar peralatan dapur. Hong Ki-jun yang melihat itu langsung terkejut. Oi, apa yang kau lakukan? Ayah Sanjin menjawab dengan nada serius. Sayang, pisau dapur kita ada di mana ya? Mendengar itu, Hong Ki-jun langsung panik. Si bajingan gila ini, kau mau ditangkap polisi, ha? Ayah Sanjin berusaha melepaskan diri. Lepaskan aku. Aku yakin mereka yang mengganggu Sanjin duluan. Di tengah kekacauan itu, Yujin hanya berdiri kebingungan. Ayah lagi ngapain? Hong Ki-jun segera memanggilnya. Ah, Yujin, untunglah kamu datang. Cepat hentikan ayahmu ini. Pamanmu ini sudah kewalahan banget, tahu. Yujin langsung menegur dengan serius. Ayah, itu bahaya banget, tahu. Ayah paham, kan? Ayahnya pun langsung luluh. Iya, ayah minta maaf. Dalam hati, Hong Ki-jun menghela napas panjang. Waktu istrinya Wang Yeon tiba-tiba lemas tadi, aku kira ada yang kecelakaan. Sanjin, anak itu sebenarnya mau jadi apa sih? Ada-ada saja kelakuannya. Sementara itu, Yujin masih terus memarahi ayahnya, dan ayahnya hanya bisa mengangguk menyesal. Hong Ki-jun kemudian berkata dengan tegas. Semuanya, tolong tenangkan diri kalian. Aku sudah dapat kabar. Sebaiknya kita pergi ke sekolah sekarang juga. Beberapa saat kemudian, mereka sudah bersiap di depan rumah untuk berangkat. Tiba-tiba Hong Ki-jun menghentikan langkah ayah Sanjin. Hei, tunggu sebentar. Kenapa kantongmu kelihatan tebal? Ia langsung merogoh kantong celana ayah Sanjin dan mengeluarkan 2 batu. Simpenan gila ini, kenapa di kantong celanamu tiba-tiba ada batu? Ayah Sanjin menjawab santai. Buat main lempar batu di air kalau aku bosan nanti. Hong Ki-jun langsung kesal. Jangan bercanda. Ia pun melempar batu itu jauh-jauh. Tak lama kemudian, mereka semua naik ke mobil. Hong Ki-jun menghela napas panjang. Hanya karena makan ayam gratis, aku jadi keseret masalah ini. Yujin dengan semangat berkata, ayo kita pergi. Mobil pun melaju, membawa mereka menuju sekolah dengan perasaan cemas yang masih menyelimuti. Setibanya di sekolah, ayah Sanjin langsung menatap anaknya dengan cermat. Ia memperhatikan wajah dan penampilan Sanjin dari atas hingga bawah, lalu berkata dengan nada heran. Bibirmu juga baik-baik saja, tapi kok rambutmu sampai acak-acakan begini? Hong Ki-jun yang berdiri di sampingnya langsung menimpali. Tidak mungkin anak itu menjambak rambutnya sendiri, toh rambutnya Sanjin sudah pendek. Sanjin hanya menjawab dengan tenang. Ayah, aku baik-baik saja kok.
Belum sempat suasana mereda, seorang guru menghampiri mereka dan berkata, "Tidak enak rasanya kalau kita berbicara di sini sambil berdiri, ayo kita masuk dulu dan duduk." Mereka pun masuk ke dalam ruangan. Begitu duduk, Ibu Sanjin langsung bertanya dengan cemas. "Jadi bagaimana ceritanya anak kami bisa sampai berkelahi?" Guru itu mulai menjelaskan. Soal itu, menurut penjelasan dari Sanjin, anggota geng dari anak yang dihajarnya berencana membuli teman sekelasnya beberapa hari lalu. Katanya anak itu sampai mengejar dan sangat emosi. Tampaknya mereka punya dendam terhadap Sanjin karena hal itu. Kepala sekolah kemudian melanjutkan, yang memulai provokasi adalah pihak sana. Lalu tanpa sadar mereka menghina ibunya Sanjin. Dan pada saat itu juga, Sanjin memukul anak itu dengan keras. Mendengar itu, ayah Sanjin langsung naik pitam. "Dasar anak bangsat, woi, tenanglah," ujar yang lain mencoba menahan. Kepala sekolah kembali menenangkan situasi. Itulah alasan kenapa Sanjin terlibat dalam perkelahian ini. Namun ayah Sanjin tampak tidak bisa menahan emosinya dan hendak keluar untuk mencari anak yang terlibat. Di saat itulah Sanjin menunduk ke arah ibunya dan berkata pelan, "Maafkan aku." Ayahnya menoleh, suasana seketika menjadi hening. Ibu Sanjin lalu berkata dengan lembut namun tegas, "Nak, bisakah kamu keluar dari ruangan ini sebentar saja?" Ayahnya juga menambahkan, "Benar, ada hal yang perlu kami bicarakan sebagai orang dewasa. Kamu keluar dulu ya, Sanjin." Sanjin mengangguk. Baik, ia pun keluar dari ruangan sambil menggendong Yujin. Dalam hatinya ia bergumam, orang-orang itu kan. Saat itu ibunya yang mengantarnya keluar tiba-tiba menoleh ke arah lorong. "Oh, bukannya itu Taeyang." Taeyang datang tergesa-gesa dan berkata, "Oh, Tante, apa Pak Kepala Sekolah ada di dalam?" Ayah Sanjin yang ikut keluar menjawab, "Ada, tapi apa yang membawamu kemari?" Taeyang berkata serius, "Ada hal yang harus saya sampaikan kepada Kepala Sekolah mengenai kejadian ini." Taeyang menjelaskan, akhir-akhir ini ada rumor buruk tentang klub Siram. Akibatnya, pendaftar baru semakin sedikit, bahkan ada yang keluar. Kami mencoba membicarakannya dengan pelatih, tapi tidak mendapat jawaban jelas. Ia teringat perkataan pelatihnya yang meremehkan, "Kalau cuma memikirkan rumor tidak jelas, lebih baik kalian latihan saja." Karena itulah Taeyang memutuskan mencari kebenaran sendiri. Ia melanjutkan penjelasannya, "Para junior tidak mudah terbuka kepada kami. Tapi sejak awal semester, kami dengar ada anggota baru yang dipalak oleh senior kelas 3. Seorang teman Taeyang menambahkan, "Itu benar, hal itu sudah berlangsung sejak kami masuk klub, tapi Sanjin yang membantu kami." Wakil ketua kelas Sanjin juga berkata, "Benar, anak-anak di kelas kami juga pernah dipanggil untuk menerima uang, tapi Sanjin membantu saya mengembalikannya." Taeyang melanjutkan, "Saat kami bertanya ke anak kelas 3, mereka bilang mereka juga punya hutang ke sistem itu. Yun Seongdong yang menyuruh mereka menyetor uang." Seorang siswa lain dengan suara gemetar berkata, "Dia tidak peduli dari mana kami dapat uang itu, bahkan kalau dari junior. Kalau kami tidak bayar, dia bilang akan membunuh kami." Ia menunduk, lalu melanjutkan dengan takut, "Dia juga tanya apakah kami punya adik di rumah. Saat saya bilang iya, dia bilang, 'Apa kau pikir aku akan membiarkan mereka lolos?'" Mendengar itu, suasana menjadi sunyi. Dalam hati, Sanjin yang mendengar semua itu bergumam, di usia mereka, yang paling mereka takuti bukan orang dewasa, tapi teman sebaya yang punya kekuasaan. Seorang siswa lain akhirnya tidak bisa menahan tangisnya dan berkata, "Saya datang ke sini untuk meminta maaf, Senior Manso dan Taeyang bilang kalau olahraga itu berasal dari mental yang sehat. Mereka bilang kalau saya benar-benar mencintai Siram, saya harus menyesali kesalahan saya dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta maaf." Air matanya jatuh semakin deras. Mereka juga bilang, "Meskipun kami pernah diperlakukan seperti itu, kami tidak boleh melakukan hal yang sama." Ia menunduk dalam-dalam, "Saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf." Setelah mendengarkan seluruh penjelasan para siswa, kepala sekolah akhirnya angkat bicara dengan nada tenang namun tegas. Baiklah, aku sudah paham apa yang ingin kalian katakan. Tapi aku tidak bisa memutuskan hukuman yang diterima oleh Sanjin hanya berdasarkan cerita itu saja. Jadi kalian boleh kembali sekarang." Suasana menjadi sedikit canggung. Taeyang menoleh ke arah Sanjin dan berkata dengan rasa bersalah, "Maaf, sepertinya aku tidak bisa membantu banyak." Sanjin tersenyum tipis dan menjawab, "Tidak apa-apa, kakak, terima kasih karena sudah datang." Di pelukannya, Yujin hanya menatap kakaknya dengan polos. Sanjin pun melanjutkan dengan tenang, "Dan seperti yang dikatakan kepala sekolah tadi, tindakan yang aku lakukan memang tidak benar." Tiba-tiba Yujin berkata dengan suara polos, Opa jadi kayak ikan batu." Sejenak semua orang terdiam, lalu, hahaha, tawa pecah di antara mereka. "Mirip ikan batu," katanya. "Wah, itu sih keterlaluan. Dia adiknya Sanjin ya?" "Iya, Sanjin sering banget cerita soal dia, tapi ternyata imut banget." Salah satu dari mereka mendekat dan menyapa, "Halo, Yujin, kami teman-temannya opamu. Ini pertama kali kita ketemu ya?" Yujin tersenyum malu-malu. "Hehe, iya, namaku San Yujin."
Suara kecilnya yang lucu langsung membuat beberapa anak terpana, bahkan ada yang sampai pura-pura pingsan karena gemas. Tiba-tiba seseorang berteriak, anjing siapa ini? Semua menoleh dan melihat Janggun. Sanjin langsung berkata, Janggun, kok kau bisa ikut ke sini sih? Ini anjingnya Sanjin ya, imut banget, di rumahmu banyak yang imut-imut ya. Yujin langsung berseru senang, Opa, aku mau main sama Janggun. Sanjin pun menurunkannya. Yujin mendekati anjing itu dan berkata, Janggun, jabat tangan. Dengan patuh, Janggun mengangkat kakinya. Wah, semua terheran-heran melihatnya. Dalam hati, Sanjin bergumam, tidak ada guru yang lewat sini kan? Harusnya tidak ada. Namun di balik semua itu, hatinya perlahan berubah. Meski tadi aku merasa gelisah dan sedih, sekarang rasanya hangat, ringan, seperti mimpi. Kalau begini, aku rasa aku bisa menghadapi hukuman apapun nanti. Sementara itu, di dalam kantor kepala sekolah, ayah Sanjin dan beberapa orang lainnya sudah duduk berhadapan. Kepala sekolah membuka percakapan. Sepertinya putra Anda punya banyak teman yang baik. Ayah Sanjin mengangguk singkat. Terima kasih. Lalu, apa yang akan terjadi pada Sanjin? Kepala sekolah menjelaskan, orang tua dari murid yang dihajar akan datang siang nanti. Kami akan mendengar pernyataan dari kedua pihak sebelum mengambil keputusan. Biasanya kasus seperti ini berakhir dengan kesepakatan, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya pengaduan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, namun jangan terlalu khawatir. Dalam kasus ini, kesalahan dari pihak korban juga cukup besar. Kemungkinan besar akan diselesaikan secara damai. Lalu ia menatap ayah Sanjin dengan serius. Ngomong-ngomong, apakah Anda sempat menghubungi pihak kepolisian sebelum datang ke sini? Ayah Sanjin menggeleng. Tidak, kami tidak sempat. Memangnya ada apa? Kepala sekolah menjawab. Seorang detektif dari kepolisian Yongmi datang ke sini untuk menyelidiki murid-murid yang terlibat. Padahal pihak sekolah tidak pernah melaporkan kejadian ini. Tiba-tiba Hong Ki-jun mengangkat tangannya. Soal itu, saya yang melaporkannya. Kepala sekolah menatapnya. Anda siapa? Hong Ki-jun menjawab santai. Saya teman San Wang, ayahnya Sanjin. Kebetulan saya punya kenalan detektif di Seoul yang sedang berada di dekat sini, jadi saya minta dia mampir sekalian cari tahu situasinya. Kepala sekolah mengangguk pelan. Oh, begitu rupanya. Hong Ki-jun lalu berkata, maaf karena saya tidak sempat memberitahu sebelumnya. Saya juga belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kepala sekolah menarik napas, lalu berkata, intinya, seperti yang dikatakan siswa tadi, pihak korban juga telah melakukan banyak hal buruk kepada siswa lain di sekolah ini. Beberapa saat kemudian, Hong Ki-jun bertemu seorang detektif di luar sekolah untuk membahas kasus yang melibatkan siswa. Detektif menjelaskan bahwa ia sempat berbicara singkat dengan korban, yang mengungkap adanya geng yang dipimpin oleh seorang siswa. Geng tersebut terlibat dalam berbagai tindakan kriminal seperti minum minuman keras, merokok, pemerasan, dan kekerasan. Pemimpin geng itu ternyata adalah putra Yoon Gil-jong, yang juga terkait dengan kasus pembunuhan pemilik Songtan Grace House 2 bulan sebelumnya. Detektif menambahkan bahwa ia sudah mencoba menghubungi orang tua pelaku, meskipun kecil kemungkinan mereka akan datang. Pihak sekolah sendiri ingin mendengar kedua sisi sebelum mengambil keputusan. Meski begitu, detektif menegaskan bahwa Yoon Seong-dong adalah pihak yang memulai masalah, dan tindakan mereka jelas melanggar hukum. Hong Ki-jun, meski tampak tenang, menunjukkan sikap percaya diri bahwa ia mampu menyelesaikan masalah tersebut apapun yang terjadi. Sore harinya, suasana di halaman sekolah terasa jauh lebih tenang. Yujin bermain dengan riang, lampu merah, lampu hijau, lampu merah, lampu hijau. Hong Ki-jun yang duduk di bangku taman berkata santai. Suasananya enak ya, tenang sekali. Di sampingnya, Sanjin hanya diam. Dalam hati ia bergumam, apa dia tidak mau menolongku? Katanya mau bicara, tapi sudah 20 menit dia cuma diam. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, saat ketua Hong masih jadi atasanku, dia selalu bersikap akrab padaku. Tapi aku sendiri terlalu kaku, hanya bicara soal pekerjaan. Jadi setiap kami berdua saja, rasanya canggung. Tiba-tiba Hong Ki-jun memanggil. Sanjin. Ya, jawab Sanjin. Hong Ki-jun menatapnya, lalu berkata dengan tenang. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Sanjin sedikit terdiam. Dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang hangat. Perasaan ini, seperti tangan ayahku. Hong Ki-jun lalu melanjutkan. Sebenarnya aku tidak berniat ikut campur dalam hidupmu. Tapi karena ayahmu tidak ada di sini, ayo kita bicara. Ia menatap Sanjin lebih dalam. Sanjin, kau ingin jadi apa di masa depan, kan? Sanjin terkejut. Aku, jangan jawab dengan hal biasa, potong Hong Ki-jun. Setelah pekan olahraga tahun lalu, aku dengar kau bilang ingin jadi petani. Apa itu benar-benar cita-citamu? Ia melanjutkan dengan nada serius. Semua orang di dunia olahraga sedang berebut ingin menarikmu. Apa tanggapanmu terhadap itu? Sanjin terdiam. Hong Ki-jun lalu berkata, apa kau masih ingat ungkapan yang kau pelajari di kelas Mandarin? Pohon yang tinggi ingin tenang, tapi angin tidak pernah berhenti bertiup. Ia tersenyum tipis. Sudah kuduga, kau memang pintar.
Kemudian suaranya menjadi lebih berat. Orang berbakat selalu ingin hidup tenang. Tapi dunia tidak akan membiarkan itu terjadi. Sanjin menunduk perlahan. Hong Qijun melanjutkan. Kau boleh menghargai waktu bersama keluargamu. Kau boleh menjalani hidup sederhana. Tapi itu tidak berarti kau bisa mengabaikan ekspektasi dari status yang kau miliki. Ia menatap Sanjin tajam, lalu berkata tegas. Jadi, kau tidak bisa menganggap menghajar seseorang sampai masuk rumah sakit hanya karena dia menghina ibumu, sebagai sesuatu yang wajar. Sanjin menatap Hong Qijun dengan serius, lalu berkata dengan tegas. Bagiku, keluarga adalah hal yang sangat penting dan berharga. Jadi aku tidak bisa memaafkan orang yang menyakiti ataupun merebut hal itu dariku. Hong Qijun mengangguk pelan. Benar, kasih sayang terhadap keluarga memang hal yang indah. Dan usahamu untuk menjaga mereka juga besar. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih dalam. Tapi, setelah melihat apa yang kau lakukan hari ini, aku tidak bisa menganggapmu sebagai orang yang normal. Sanjin terdiam sejenak, lalu berkata, aku memang bukan orang yang normal. Dalam hatinya, ia bergumam, seorang yang kembali dari masa depan, keberadaanku sendiri adalah anomali. Kecepatan, kekuatan, semuanya jauh melampaui diriku di kehidupan sebelumnya. Selama ini aku pura-pura tidak tahu, tapi seberapa bodohnya mereka, suatu saat mereka pasti sadar, aku bukan manusia biasa. Sanjin kemudian melanjutkan dengan tenang. Yang aku maksud dengan kehidupan normal adalah kehidupan sehari-hari seperti orang kebanyakan. Aku punya keluarga, punya teman, dan aku ingin hidup damai bersama mereka. Ia menatap Hong Qijun. Tapi bukan berarti aku sengaja menyembunyikan kekuatanku, kan? Dalam hatinya, ia teringat sesuatu. Malam itu, di dalam mobil, Ketua Hong pernah menanyakan hal yang sama. Apa aku punya mimpi? Sanjin menarik napas, lalu berkata dengan penuh keyakinan. Aku bahagia dengan hidupku sekarang. Aku ingin menggunakan kekuatanku untuk melindungi kehidupan normal itu dengan tanganku sendiri. Dan mimpiku, adalah menjalani kehidupan yang normal. Ia menegaskan lagi, tidak peduli berapa kali Anda menanyakan hal ini, jawabanku tidak akan berubah. Bahkan jika aku berada di ambang kematian, jawabanku tetap sama. Hong Qijun tersenyum tipis. Begitu rupanya, ia lalu berkata santai, tapi kalau itu yang kau maksud, bukankah selama ini kau sudah menikmatinya? Sanjin sedikit canggung, ya, begitulah. Hong Qijun melanjutkan, ngomong-ngomong, aku lega mendengar jawabanmu tadi. Jujur saja, aku sempat khawatir kalau kau akan memilih jalan yang salah. Sanjin terdiam. Dalam hatinya ia berpikir, apa aku melewatkan sesuatu? Kalau orang ini benar Ketua Hong yang dulu, harusnya dia sudah menyadari siapa aku dari jawabanku tadi. Waktu dia mengajak taruhan Olimpiade, aku sempat berharap dia juga seperti aku, seorang yang kembali dari masa depan. Tiba-tiba suara Hong Qijun memecah lamunannya. Sanjin tidak menjawab. Woi, Sanjin. Sanjin tersentak. Hong Qijun menghela napas. Kau ini, ada orang dewasa yang sedang bicara denganmu, tapi malah melamun. Sanjin menunduk sedikit. Maaf. Dalam hatinya ia bergumam, kalau aku bicara sembarangan, aku bisa dianggap gila. Cho Il-hyun saja hampir dibawa ke rumah sakit jiwa hanya karena bilang pernah melihat hantu. Ini kehidupan baru yang susah payah aku dapatkan, aku tidak boleh merusaknya karena hal seperti ini. Hong Qijun kembali berkata, Hei, Sanjin, kau dengar atau tidak, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Sanjin mengangkat kepala. Oh iya, apa itu? Hong Qijun menatapnya lurus, lalu berkata dengan nada serius namun hangat. Aku ingin membantumu, mendapatkan kehidupan normal yang kau impikan itu. Di dalam hati, Sanjin masih menyimpan banyak pertanyaan. Ia menatap Hong Qijun dan bertanya pelan. Kenapa paman sampai sejauh ini ingin membantuku? Tanpa bantuan paman pun, keluarga kami sudah cukup mapan, kan? Hong Qijun tersenyum tipis. Oh iya sih, namun Sanjin belum puas. Ia melanjutkan, aku juga sudah lama penasaran. Kenapa paman selalu tertarik dengan jalan yang aku pilih? Bahkan Tante Yosera pernah bertanya apakah aku tertarik dengan dunia olahraga. Apa itu alasan paman? Hong Qijun menggeleng. Bukan begitu, tapi kalau kau memang tertarik, aku pasti akan mendukungmu. Bahkan aku akan sangat berterima kasih kalau kau mau bergabung. Tapi tujuanku tetap sama, membantumu menjalani kehidupan yang normal. Sanjin menatapnya dalam-dalam. Tapi kenapa harus paman? Hong Qijun terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada serius. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Ini, rahasia negara. Kalau sampai bocor, aku sendiri yang akan dibawa pergi. Sanjin hanya bisa diam. Dalam hatinya ia bergumam, rahasia negara. Orang ini benar-benar sulit dipahami. Ia memilih untuk tidak memaksa. Untuk sekarang, lebih baik mengamati saja. Kemudian Hong Qijun kembali berbicara. Tadi aku sempat bicara dengan guru di sekolahmu. Murid bernama Yun Seongdong itu, bukan sekadar anak nakal. Dia sudah masuk kategori kriminal. Sanjin terdiam. Dalam hatinya muncul kilasan masa lalu. Benar, di kehidupanku sebelumnya, dia bahkan membunuh seseorang.
dan lolos begitu saja. Hong Qijun melanjutkan, aku tahu kau hanya ingin melindungi temanmu, dan mereka memang yang memulai duluan. Itu sudah cukup kuat untuk meringankan hukumanmu. Jadi kemungkinan besar, Seongdong bisa dipindahkan atau bahkan dikeluarkan. Sanjin menunduk pelan. Kalau masa lalu berubah, mungkin masa depannya juga bisa berubah, pikirnya. Lalu ia berkata, anak-anak seperti Park Yong-seok dan yang lainnya, meskipun mereka pelaku, mereka juga korban dari Seongdong. Aku harap mereka masih punya kesempatan kedua. Hong Qijun mengangguk pelan. Baiklah, kita biarkan mereka. Ia kemudian mengelus kepala Sanjin. Kehidupan itu, tentang menjalani hidup tanpa terlalu peduli omongan orang lain. Selama kau tidak mencari masalah, semuanya akan baik-baik saja. Sanjin terdiam. Dia benar-benar tenang, berbeda jauh denganku, gumamnya dalam hati. Namun tiba-tiba, Hong Qijun bertanya sesuatu yang membuat suasana berubah. Sejauh mana kau tahu tentang ibumu? Sanjin langsung terkejut. Sementara itu, di dalam ruang kepala sekolah, suasana tegang masih berlangsung. Kepala sekolah menjelaskan dengan serius. Tindakan yang dilakukan murid tersebut sudah seperti rentenir. Bahkan ada korban yang utangnya mencapai 1 juta won. Detektif yang berdiri di belakang menambahkan. Bukan hanya itu, dia juga terlibat merokok, minum alkohol di bawah umur, menghirup lem, bahkan bergaul dengan siswa dari sekolah lain. Orang tua murid itu terkejut. Astaga, apa benar semua ini? Namun sang ayah membantah keras. Tidak mungkin, anak-anak itu bisa saja berbohong. Kepala sekolah menegaskan, sudah ada lebih dari 15 laporan ke polisi. Ini bukan tuduhan tanpa dasar. Suasana hening sejenak. Akhirnya, ibu dari murid tersebut menunduk dalam-dalam. Saya, benar-benar minta maaf. Sebagai orang tua, saya sangat malu atas perbuatannya. Ibu Sanjin pun menjawab dengan lembut. Tidak apa-apa, anak kami juga melakukan kesalahan. Kepala sekolah kemudian berkata, kalau begitu, kita lanjutkan kesepakatan seperti yang sudah dibicarakan. Semua mengangguk, kecuali sang ayah. Bagaimana mungkin kita menerima uang dan melupakan semuanya begitu saja? Katanya keras. Ayah Sanjin mencoba menenangkan. Sudahlah, kepala sekolah segera menutup pembicaraan. Baik, saya akan merangkum hasil kesepakatan hari ini dan membagikannya ke semua pihak. Beberapa saat kemudian, di depan kantor sekolah, orang tua murid itu berkata dengan tulus, terima kasih karena sudah membantu biaya perawatan anak kami. Ibu Sanjin tersenyum lembut. Sama-sama, semoga anak Anda cepat sembuh. Setelah kedua orang tua Sanjin pergi dari ruangan itu, suasana di antara wali murid lainnya berubah. Ayah dari murid yang terluka menghela napas kesal lalu berkata, kalau kamu ini bodoh ya, harusnya kita cari cara supaya bisa dapat uang kesepakatan yang lebih banyak. Memang berapa sih biaya pengobatannya? Wanita itu langsung menatap tajam. Ayahnya Manseo, apa kau tidak tahu siapa orang itu? Ia melanjutkan dengan nada serius. Mulai dari bupati, calon anggota dewan, bahkan kepala kepolisian, semuanya rutin memberi salam kepadanya setiap hari raya. Pria itu terdiam, wajahnya berubah pucat. Yang benar, wanita itu mengangguk. Dan jujur saja, anak kita memang sudah melakukan kesalahan besar. Bayangkan kalau kita membesar-besarkan masalah ini, kita sendiri yang akan terseret ke masalah yang lebih besar. Wali murid lain ikut menimpali. Benar, kita tidak tahu seberapa besar kekuatan orang itu. Kalau salah langkah, kita yang akan kena akibatnya. Akhirnya mereka sepakat, lebih baik menyelesaikan semuanya secara damai. Sementara itu, di taman sekolah, Eugene yang sedang bermain tiba-tiba berseru, Opa, ibu dan ayah datang. Ibu Sanjin langsung memeluknya erat. Kamu tidak apa-apa kan, putriku? Ayahnya tersenyum. Hehe, tadi puas mainnya ya, Eugene. Selamat datang, ayah, jawab Eugene polos. Ayah Sanjin kemudian menoleh ke sekeliling. Hong Qijun di mana? Sanjin menjawab, dia pergi duluan. Katanya ada urusan. Ayahnya menghela napas. Dasar, harusnya tadi aku bawa mobil sendiri. Ibu Sanjin berkata santai, kita naik bus saja kan bisa. Sanjin langsung mengingatkan, tapi Jangbun tidak boleh naik bus. Oh iya juga, kata mereka. Ayah Sanjin lalu berkata, ya sudah, naik taksi saja. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di dalam taksi. Di dalam perjalanan, Sanjin terdiam, pikirannya kembali pada percakapan dengan Hong Qijun. Sebenarnya ini rahasia, suara Hong Qijun terngiang di kepalanya. Aku mengetahui ini saat ibumu memintaku melakukan sesuatu. Ia menjelaskan bahwa dulu ada tuduhan terhadap keluarga ibu Sanjin. Namun bukti sudah hilang karena waktu, dan hukum telah kedaluarsa. Yang mereka ambil hanya jepit rambut giok dan uang lama, bukan sesuatu yang besar, kata Hong Qijun waktu itu. Ia juga menyebut bahwa kakek Sanjin adalah orang yang baik. Bahkan memasukkan anak dari istri kedua ke dalam keluarga meski bukan darah dagingnya sendiri. Satu-satunya alasan dia dituduh, karena ada seseorang yang melapor, lanjutnya. Di masa itu, tuduhan tanpa bukti bisa menghancurkan hidup seseorang. Cukup dengan surat anonim, atau telepon tanpa nama. Saat itu Sanjin sempat bertanya, jadi paman ingin aku menyelidikinya. Namun Hong Qijun hanya tertawa kecil.
Tidak, aku cuma butuh tempat bercerita. Dan kau, orang paling pendiam yang aku kenal. Ia menambahkan, ibumu, bukan orang biasa. Dia orang yang sangat baik. Mengingat itu semua, Sanjin menatap keluar jendela taksi. Dalam hatinya ia bergumam, kalau itu keinginan ibu, maka untuk sekarang, lebih baik masa lalu itu dikubur. Memaafkan atau membalas, itu sepenuhnya keputusan ibu. Perlahan ia menghela napas. Sekarang, lebih baik menikmati kehidupan yang ada. Malam harinya, di meja makan rumah mereka, suasana terasa hangat dan tenang, seolah semua masalah tadi hanya mimpi yang jauh. Sanjin menatap makanan di depannya, lalu berkata pelan, terima kasih atas makanannya. Di tengah keluarga yang sederhana namun hangat itu, untuk sesaat, ia benar-benar merasakan kehidupan normal yang selama ini ia inginkan. Setelah badai itu berlalu, keadaan sekolah perlahan kembali tenang. Para senior yang sempat dirawat di rumah sakit akhirnya pulih. Yun Seongdong, ketua geng yang selama ini meresahkan, resmi dikeluarkan dari sekolah. Sebagian anggota gengnya dipindahkan ke sekolah lain, sementara yang lain menerima hukuman skorsing. Sedangkan siswa yang terlibat karena paksaan, hanya diberi hukuman kerja bakti selama 1 minggu. Namun bagi Sanjin, ada sesuatu yang terasa mengganjal. Dalam hati ia bergumam, aku juga pelaku, rasanya tidak adil kalau aku tidak dihukum. Ia bahkan sempat mengajukan hukuman pembinaan secara pribadi. Guru hanya menatapnya heran, kenapa kau ingin dihukum? Kau tidak melakukan kesalahan. Sanjin menjawab pelan, tapi, guru itu memotong, kau tahu apa itu pembelaan diri, kan? Tindakanmu termasuk itu, kau berada di posisi yang tidak aman. Sanjin mengangguk, saya tahu, kalau begitu, kau tidak akan menerima hukuman apapun, lanjut gurunya. Dan kau juga tidak bisa memaksakan diri untuk dihukum tanpa persetujuan guru. Lalu ia menatap Sanjin dengan curiga. Kelihatannya kau malah senang dihukum ya. Perlu aku kirim ke rumah sakit jiwa? Sanjin langsung panik. Ah, tidak, bukan begitu kok. Tak lama kemudian, Sanjin masuk ke ruang kelas. Di dalam, beberapa siswa sedang kerja kelompok. Suasana tiba-tiba jadi canggung. Anu, kenapa ketua kelas ada di sini? Bisik seseorang. Aku juga tidak tahu, sahut yang lain. Sanjin berdiri di depan dan berkata tenang. Sebentar lagi ujian, karena pembinaan sudah selesai, aku ingin membantu kalian belajar. Seorang murid harusnya belajar dengan sungguh-sungguh sebelum pulang. Beberapa siswa langsung semangat. Benar juga, kalian tahu kan, ketua kelas kita ini selalu dapat nilai sempurna. Dalam hati, Sanjin tersenyum kecil. Kalau aku tidak dihukum, setidaknya aku harus melakukan sesuatu dengan tanganku sendiri. Syukurlah, semuanya berakhir seperti ini. Namun tiba-tiba ia teringat ucapan Hong Ki-jun. Mari kita biarkan anak-anak itu. Sanjin bergumam dalam hati, apa mungkin pengaruh ketua Hong sampai ke sekolah ini? Setelah bel istirahat, Sanjin duduk sendirian di bangku taman sambil merenungkan keadaan setelah ujian hampir selesai. Ia merasa hidup mulai tenang, tetapi juga menyadari ada perubahan dalam dirinya, termasuk ingatan kehidupan sebelumnya yang mulai memudar. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh di kepalanya dan merasakan sakit hebat, seolah ada efek samping dari kembali ke masa lalu. Meski begitu, ia menerima risiko tersebut demi melindungi orang-orang yang ia sayangi dan berharap masa depan tragis yang pernah ia lihat bisa berubah. Tak lama, seorang teman datang dan mengajaknya berbincang santai tentang rencana liburan. Sanjin mengatakan ia akan tetap di rumah untuk menjaga Yujin, dan dengan mudah mengizinkan temannya berkunjung bahkan menginap. Percakapan mereka diwarnai candaan, termasuk saat Sanjin memperingatkan tentang kebiasaan Janggun saat tidur, meski temannya justru menganggapnya lucu. Sepulang sekolah, Sanjin menemani Yujin yang sedang melihat buku bergambar. Opa, ini burung, ini harimau, ini Zauser, kata Yujin polos. Sanjin tersenyum kaku. Ah, iya, Yujin. Maaf ya, opamu ini yang bodoh. Sementara itu, ia membuka koran di tangannya. Matanya langsung tertuju pada sebuah berita. Yong Dil-jun, pelaku pembunuhan terhadap Lee On-wook dari klub malam Songtan pada bulan Juli lalu, dilaporkan melarikan diri dan menghilang. Polisi menyatakan bahwa jejak terakhirnya terlacak di wilayah Gumi sebelum menghilang tanpa jejak. Sanjin terdiam. Dalam hatinya bergumam, pembunuh itu masih belum tertangkap. Apa ini ada hubungannya dengan konflik antar geng? Pikirannya mulai mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, ayahnya datang menghampiri. Sanjin, kamu lagi sibuk? Sanjin menutup korannya. Tidak, ada apa? Ayahnya tersenyum. Bagus, ayo ikut ayah ke sawah sekarang. Sanjin sedikit terkejut, tapi langsung berdiri. Sekarang, ayahnya mengangguk. Iya, sekarang. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sawah milik Miyong. Hamparan hijau membentang luas, angin berhembus pelan membawa aroma tanah yang basah. Sanjin berdiri di pinggir sawah sambil memperhatikan tanaman. Apakah ayah sudah memeriksa kondisi produksi di tempat lain? Tanya Sanjin. Ayahnya mengangguk ringan. Aku sudah memeriksanya tadi. Bahan-bahan yang mereka gunakan kurang lebih masih sama. Dalam hati, Sanjin mulai berpikir. Ayahku sudah mengembangkan enzim pertanian ini sejak beberapa tahun lalu.
Sonwang Enzyme, cara kerjanya mirip pestisida, tapi lebih unggul, bisa mempercepat pertumbuhan tanaman sekaligus melindunginya dari hama. Awalnya hanya dipakai di sawah pribadi, lalu perlahan dikembangkan agar bisa digunakan di tempat lain. Namun, ada yang aneh. Kenapa orang lain gagal menggunakannya? Bahkan keluarga Yang Junwon pun tidak berhasil. Aku masih tidak paham kenapa enzim ini gagal terus, kata ayahnya sambil menghela napas. Padahal metode produksinya tidak rumit, bahannya juga sederhana. Sanjin menatap ayahnya serius. Bagaimana dengan kondisi fermentasinya? Ayahnya terkejut. Hah, bukankah lingkungan pertumbuhan dan kondisi pembuatannya harus sama supaya kinerja enzimnya konsisten? Lanjut Sanjin, apa ayah sudah memeriksa tempat produksi milik yang lain? Ayahnya terlihat ragu. Soal itu, belum. Sanjin menghela napas dalam hati. Jadi ayah tidak memeriksanya sama sekali. Ia bahkan sempat teringat cerita aneh dari film lama, tentang minuman yang justru berhasil karena faktor tak terduga. Apa jangan-jangan enzim ayah juga bergantung pada kondisi unik tanpa disadari? Tanpa banyak bicara, Sanjin mulai mencatat sesuatu di buku kecilnya. Suhu, kelembaban, durasi, zat tambahan, gumamnya pelan. Sepertinya prioritas kita sekarang adalah menyelaraskan lingkungan produksi. Ayahnya menatapnya dengan heran. Maksudmu kita harus mengukur suhu dan kelembaban juga? Benar, jawab Sanjin. Dan kita harus membuat jadwal pengecekan harian. Kalau orang lain bisa melihat hasilnya langsung di lahan mereka, kepercayaan terhadap enzim ayah akan meningkat. Ia menatap sawah di depannya. Kalau efektivitasnya terbukti di skala luas, itu bisa jadi promosi yang sangat kuat. Aku juga akan bantu selama liburan. Dalam hati, Sanjin bergumam, aku tidak ingin bakat ayah terbuang sia-sia. Ia ingin melihat orang-orang di sekitarnya hidup lebih baik. Jika ayahnya sukses, mungkin mereka tak perlu lagi menjual tanah diam-diam. Ayahnya kemudian menatapnya dengan rasa penasaran. Ngomong-ngomong, dari mana kamu belajar semua ini? Sanjin menjawab santai, dari pelajaran agrikultur waktu SMP. Ayahnya tersenyum kecil. Sekolah zaman sekarang ternyata mengajarkan hal yang berguna ya. Sanjin lalu teringat sesuatu. Oh iya, Sel-chan katanya mau datang ke rumah waktu liburan. Sel-chan, tanya ayahnya. Oh, anak yang ikut lomba lari denganmu itu. Wah, kita harus menyiapkan sesuatu. Mungkin bersihkan halaman, tanam bunga. Beberapa hari kemudian, liburan pun tiba. Halo, terdengar suara dari depan rumah. Ayah Sanjin langsung menyambut. Selamat datang, lama tak jumpa ya, Sel-chan. Bagaimana kabar nenekmu? Sehat kok, jawab Sel-chan dengan sopan. Ibu Sanjin keluar dari dapur. Sel-chan, kamu belum makan kan? Mau makan bulgogi gochujang? Mata Sel-chan langsung berbinar. Oh, yang sering ada di koran bekalnya Sanjin itu ya. Dalam hati, Sanjin terdiam. Ia tahu kondisi temannya itu. Nenek Sel-chan bekerja keras sebagai pedagang sayur untuk membiayainya. Karena itu, Sel-chan sering mengandalkan makanan dari tim olahraga. Melihat dia, seperti melihat diriku di masa lalu, pikir Sanjin. Tak lama kemudian, meja makan pun penuh dengan hidangan. Makan yang banyak ya, kata ibu Sanjin dengan hangat. Tante sudah masak banyak untukmu. Sel-chan menghirup aroma makanan itu dalam-dalam. Iya, terima kasih banyak. Sanjin tersenyum pelan. Meskipun aku tak bisa kembali bertemu orang tuaku di masa lalu. Namun kali ini berbeda. Sel-chan, dia masih punya kesempatan untuk bahagia. Beberapa saat kemudian, Sanjin bersiap pergi sambil berkata, aku pergi dulu, ya. Orang tuanya yang berdiri di depan rumah langsung membalas, hati-hati di jalan. Ayahnya menambahkan, hati-hati, kalau ada ular, ya. Tak lama, Yujin ikut berlari kecil menyusul kakaknya. Sel-chan pun berkata dengan semangat, ayo kita pergi. Dalam hati, Sanjin bergumam, sejak hari Sel-chan bilang ingin berkunjung, aku sudah memikirkan ini kesempatan untuk memberinya pengalaman hidup di desa. Ia bahkan sudah menyusun rencana khusus. Namanya, mengubah tenaga menjadi kenangan. Meski tanpa PPT, semua rencana itu ia tulis di kertas. Setidaknya kemampuanku menyusun rencana masih sama seperti dulu, pikirnya. Di tengah perjalanan menuju sawah, Sel-chan berkata, Sanjin, di sawahmu ada botol bekas pestisida enggak? Kalau ada, kita bisa jual ke toko. Satu botol bisa dihargai 300 won. Sanjin terkejut. Hah, semahal itu? Iya, jawab Sel-chan, karena botolnya pakai bahan khusus, seperti kaca di kacamata hitam. Tiba-tiba, Yujin hampir terpeleset. Hati-hati, Sel-chan langsung menggendongnya. Yujin, jalannya jangan jauh-jauh dari kakak. Iya, hehe, jawab Yujin polos. Sesampainya di sawah, mereka mulai memasang perangkap ikan. Seperti ini, tanya Sel-chan sambil menaruh jaring. Iya, benar, nanti kita tinggal ambil lagi kalau sudah terisi, jawab Sanjin. Wah, seru sekali, kata Sel-chan dengan mata berbinar. Kamu sering ke sini? Kadang-kadang saja. Kalau cuaca terlalu panas, aku nggak datang, jawab Sanjin santai. Tak lama, Yujin mencabut rumput dan berkata, Opa, ini rumput senior, kan? Sanjin tersenyum. Bukan, itu rumput ekor rubah. Sel-chan langsung tertarik. Yujin, mau kakak buatkan kelinci dari rumput ini?
Iya, jawab Eugene senang. Dengan cekatan, Selchan merangkai rumput itu hingga membentuk cincin kecil berkepala kelinci. Eugene memakainya di jari telunjuknya. Imut banget, katanya sambil tertawa. Sanjin pun ikut belajar membuatnya. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke perangkap ikan. Sudah cukup? Ya, tanya Selchan. Ayo kita cek, jawab Sanjin. Saat mengangkat jaring, Selchan berkata penuh semangat. Pasti banyak ini, berat banget. Tiba-tiba, "Waaah!" teriaknya. Ada apa? Tanya Sanjin kaget. Selchan menunjuk dengan gemetar. Ular." Sanjin melihatnya. "Ah, cuma ular air. Pantas ayah tadi mengingatkan. Kamu nggak apa-apa?" Tanya Sanjin. "Nggak digigit, kan?" Selchan menggeleng cepat. "Nggak, tapi..." Ia menunduk, wajahnya memerah. "Aku, ngompol." Lalu ia mencoba menenangkan diri. "Ini kan air juga, jadi nggak apa-apa, kan?" Ia langsung menatap Sanjin serius. "Tolong, jangan bilang ke orang tuamu." Di samping mereka, Eugene justru tertawa lepas. "Kakak ngompol ya, kakak nggak pakai popok," katanya polos. "Eugene," Selchan makin malu. "Celana kakak basah, kena pipis ya," lanjut Eugene sambil tertawa. "Ayolah, jangan gitu," kata Selchan hampir menangis karena malu. Sementara itu, Sanjin menahan tawa sekuat tenaga. "Ah, mulutku sampai sakit gara-gara nahan ketawa," gumamnya dalam hati. Di bawah terik matahari, di tengah hamparan sawah hijau, tawa mereka menggema. Dengan kejadian konyol, kepolosan, dan kebersamaan, Sanjin tersenyum pelan. "Ah, inilah musim panas yang menyenangkan." Pada malam harinya, hujan turun cukup deras di rumah Sanjin. Suara rintikannya memenuhi suasana, membuat malam terasa dingin dan sedikit mencekam. Selchan duduk sambil menatap Sanjin. "Sanjin, kau beneran nggak tahu ya? Padahal biasanya kau tahu banyak hal, loh." Sanjin mengangkat bahu santai. "Aku beneran nggak tahu." Eugene yang duduk di dekat mereka langsung menyela dengan bangga. Hei, Opa kan memang pintar." Selchan tersenyum, lalu berkata, "Hujan di sore hari begini itu waktu yang pas buat cerita hantu, tahu?" Sanjin langsung menanggapi, "Hei, di dunia ini nggak ada yang namanya hantu. Tapi ya sudah, kalau mau cerita silakan. Aku sih beneran nggak tahu apa-apa." Lalu ia menatap Selchan curiga. "Tapi sebenarnya kau cuma cari alasan supaya nggak olahraga indoor, kan?" Selchan pura-pura tidak dengar, lalu menoleh ke arah ibu Sanjin. "Tante, apa tante pernah lihat hantu di sekitar sini?" Sanjin langsung menegur, "Oi." Namun ibunya justru menjawab santai, "Ah, pernah." Semua langsung terdiam. Tepatnya beberapa waktu setelah Sanjin lahir, lanjutnya. "Waktu itu ayahnya Sanjin sedang tidak di rumah selama 2 hari. Jadi aku sendirian di rumah bersama bayi kecil ini." Ia mulai bercerita dengan suara pelan. "Aku tidur di ruang tamu, lalu tiba-tiba ada yang mengetuk jendela. Aku kira itu ayahnya Sanjin." Ia berhenti sejenak, dan saat aku membuka mata, coba tebak apa yang aku lihat di jendela. Selchan dan Eugene langsung merinding. Tiba-tiba, tok tok tok, suara ketukan jendela terdengar jelas. Waaah, mereka semua kaget. Tak lama kemudian, seorang paman dari desa muncul di luar. "Ah, aku bikin kalian kaget ya?" "Maaf," katanya sambil tertawa. "Tadi aku ketuk pintu tapi nggak ada yang jawab." Sanjin menghela napas. "Maaf, paman." Suara hujan jadi nutup suara ketukan. Paman itu masuk sambil bertanya, "Kalian lagi ngobrol apa sih? Kayaknya seru." Sanjin menjawab, "Kami lagi dengar cerita ibu katanya pernah lihat hantu." Paman itu tertawa kecil. "Ah, kejadian yang itu ya, yang waktu ibumu sendirian sama bayi. Dia lihat sosok aneh di jendela." Ia melanjutkan, "Malam itu ayahmu sampai keliling desa buat cari pelaku yang diduga perampok. Tapi sampai sekarang nggak ketemu." Lalu paman itu tiba-tiba teringat sesuatu. "Ngomong-ngomong, ada kejadian aneh lain yang berhubungan denganmu, Sanjin." Sanjin penasaran. "Kejadian apa?" Paman itu mulai bercerita. "Sehari setelah kau menyelamatkan orang tuamu dengan memutar obor, aku juga sedang dalam perjalanan pulang." Ia mengernyit. "Waktu itu aku lihat bulan purnama." Sanjin langsung menanggapinya santai. "Cuma itu, membosankan." Paman itu menggeleng keras. "Hei, bukan begitu. Hari itu masih fase bulan baru. Mustahil ada bulan purnama." Sanjin sedikit terdiam. Paman yakin, "Bisa saja salah lihat." "Mana mungkin," jawab paman tegas. "Mataku masih sehat." Dalam hati, Sanjin mulai berpikir. Kalau dipikir lagi, waktu ibu melahirkan Eugene, ibu bilang dia melihat bulan besar dalam mimpinya. Apa itu ada hubungannya dengan rekreasiku? Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Keesokan harinya, mereka kembali ke sawah. Selchan berteriak penuh semangat. "Wah, besar nih, bisa kita buat pesta ikan." Seekor ikan besar berhasil mereka tangkap. Eugene tertawa riang. "Hehe, ikannya besar ya." Dalam hati, Sanjin bergumam. Ikan lele itu nokturnal, harusnya nggak makan umpan di siang hari. Ia lalu teringat perkataan pamannya. Setelah hujan, mereka akan berkumpul di sekitar waduk, karena tidak tahan di air berlumpur. Sanjin tersenyum kecil. "Untung aku ubah rencana." Sambil membawa ikan itu, Selchan berkata dengan antusias. "Aku belum pernah makan sup lele pedas.
Kamu pernah, Sanjin? Sanjin menggeleng. Belum, ini juga pertama kalinya buatku. Seolchan tertawa. Kalau ibumu yang masak, pasti enak banget, ya kan, Yujin? Yujin mengangguk sambil tersenyum lebar. Hehehe, masakan ibu memang enak. Sanjin menatap mereka dengan hangat. Benar, apapun makanannya, akan selalu terasa lebih enak kalau ibu yang memasaknya. Beberapa saat kemudian, mereka berkumpul di meja makan. Sup lele pedas yang masih mengepul tersaji hangat di tengah meja. Dalam hati, Sanjin bergumam, rasanya kayak lumpur. Namun di sisi lain, Seolchan makan dengan penuh semangat. Wah, rasanya enak banget, katanya. Tante yakin nggak mau buka restoran. Ayah Sanjin ikut menimpali sambil tersenyum puas. Sudah lama sejak terakhir kali aku makan sup lele pedas. Masakanmu memang yang terbaik. Ibu Sanjin lalu menoleh ke arah Sanjin. Sanjin, apa rasanya tidak cocok buatmu? Sanjin langsung tertawa kecil. Hahaha, tidak kok, rasanya enak sekali. Dalam hati, ia bergumam, semua orang makan dengan nikmat, ternyata aku punya selera sendiri yang bahkan tidak pernah kusadari di kehidupanku yang dulu. Lain kali, aku tangkap ikan mas saja. Ibu Sanjin kemudian tersenyum melihat Yujin. Wah, putri ibu makannya lahap ya. Enak sekali ya ikannya. Yujin mengangguk cepat. Iya, enak banget. Sanjin tersenyum kecil melihatnya. Baiklah, lain kali aku tangkap lele lagi. Opa pasti akan membuatmu makan sampai puas. Setelah makan siang, Sanjin dan Seolchan menjual ikan hasil tangkapan dan mendapatkan uang. Sanjin memberikan bagiannya kepada Seolchan sebagai kompensasi, membuat Seolchan bingung sekaligus malu saat mengingat kejadian sebelumnya. Tak lama, mereka bertemu Myung dan Haewon, dan Seolchan yang gugup berusaha memperkenalkan diri. Sore harinya, Seolchan kagum dengan gadis-gadis di desa dan merasa waktu berlalu cepat karena harus segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Seolchan mengungkapkan bahwa 2 hari itu adalah waktu paling membahagiakan baginya. Sanjin lalu dengan tulus menawarkan bantuan jika Seolchan mengalami kesulitan, tanpa maksud membebani. Dalam hatinya, Sanjin merasa ingin membantu sebaik mungkin karena ia menganggap Seolchan sebagai sahabat berharga yang lebih mengagumkan dari dirinya di masa lalu. Setelah 3 hari 2 malam berlalu, suasana perpisahan terasa hangat. Ibu Sanjin tersenyum sambil melambaikan tangan. Seolchan, sering-sering main ke sini lagi, ya. Yujin ikut melambai dengan ceria. Opa, dadah. Dalam hati, Sanjin bergumam pelan. Seolchan akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Setibanya di tempat tujuan, Seolchan memanggil nenek. Sanjin menatap wanita tua itu sejenak. Loh, nenek itu, sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin waktu pulang sekolah, atau saat ke pasar, entahlah. Dalam perjalanan pulang, hatinya terasa hangat. Entah kenapa, aku merasa puas, rasa cinta dari orang tuaku kepada temanku terasa seperti kembali padaku sendiri. Kalau saja dulu aku hidup dikelilingi orang-orang seperti ini, apakah aku bisa bilang bahwa aku bahagia? Ia menatap langit sebentar. Aku harap, diriku di masa lalu juga bisa menemukan ketenangan. Sesampainya di rumah, ayahnya membuka pintu mobil. Nah, kita sudah sampai. Ayo turun. Sanjin turun perlahan. Wah, ayahnya langsung heran. Kenapa? Ada apa? Sanjin meringis. Anu, yah, punggungku kaku, aku nggak bisa meluruskannya. Hah, malam harinya, suasana berpindah ke sebuah kantor mewah. Seseorang baru saja masuk. Astaga, apa kau sudah menunggu lama di sini, adik ipar? Ia adalah Presdir Saek Chae Michal, Yomon Sik. Orang yang duduk di sofa menjawab santai. Tidak kok, aku baru saja sampai. Terima kasih karena sudah membantuku waktu itu, kakak. Presdir itu tersenyum tipis. Hah, oh, soal Yun Gil Jung itu. Tidak perlu berterima kasih, kau sudah memberiku sesuatu yang jauh lebih besar. Ia lalu menyipitkan mata. Jadi, apa tujuanmu datang ke sini? Aku yakin bukan cuma basa-basi. Pria itu berkata, kita perlu menambah jumlah personel di Esteem. Presdir itu menghela napas. Bagaimana kalau ayah tahu, gaji Esteem milikmu saja sudah lebih besar dari punyaku? Ia tersenyum kecil. Tapi ya, ini permintaan adik iparku, jadi akan kubantu. Untuk apa SDM itu? Pria itu, aku sedang merencanakan sebuah bisnis, tapi detailnya rahasia. Ini untuk perusahaan dan keluargaku. Sementara itu, kembali ke rumah Sanjin. Taeyang menatapnya sambil geleng-geleng kepala. Wah, ternyata Sanjin bisa sakit juga ya. Yujin tertawa kecil. Hehe, opa lagi sakit apa ya? Saat itu Taeyang mencoba menekan punggung Sanjin. Coba sini, sakit di bagian ini. Sanjin berkata, ah, nggak terasa apa-apa. Taeyang terkejut. Kulitmu ini baja atau gimana? Sudah ditekan kuat tapi nggak terasa. Dalam hati, Sanjin menghela napas. Aku kira dipijat orang lain bakal mendingan, ternyata sama saja. Yujin mendekat. Opa, kamu pasti bosan ya? Sanjin berkata, main sama kakak yuk. Saat itu Taeyang kembali menggendong Yujin. Dalam hati Sanjin kembali bergumam. Untungnya, Yujin masih bisa bahagia meski tanpa diriku. Beberapa waktu kemudian, suasana rumah kembali ramai. Keluarga ketua Hong datang berkunjung. Soyung berkata,
Halo, Opa Sanjin. Ibu Sanjin menyambut, wah, ibunya Soyung, kamu datang lebih awal ya. Ibu Soyung berkata, aku memaksa ayahnya ke sini. Takut dia pingsan karena kerja terus. Soyung menghampiri Sanjin yang masih rebahan. Opa ngapain rebahan di lantai? Sanjin menjawab, Soyung, kamu sudah sampai ya? Ysera berkata, dia itu terlalu keras bekerja. Ibu Sanjin menimpali sambil tersenyum. Padahal tidak ada yang mengejarnya, tapi dia menjalani 1 bulan seperti 10 tahun. Ibu Soyung berkata, mungkin ayahnya lagi buru-buru menyelesaikan sesuatu. Oh iya, Kak, Sanwang di mana? Ibu Sanjin menjawab, dia lagi ke ladang, memanen sayuran untuk makan malam. Saat itu, Soyung berbicara dengan pelafalan yang kurang jelas. Opa, aku pernah fauna, sumpah Yoha sama Jonghim, oh ya, aku juga pernah fauna. Sanjin hanya menatapnya sejenak, lalu dalam hati bergumam bahwa maksudnya mungkin dia pernah melakukan banyak hal, hanya saja karena gigi depannya ompong, ucapannya jadi kacau. Kemudian Sanjin menggoda, si bocah gigi ompong, jangan main-main ke sungai ya. Belum selesai ucapannya, Soyung langsung memukulnya. Aduh, keluh Sanjin. Soyung kesal, ayah saja sudah sering menggoda aku seperti itu, Opa jangan ikut-ikutan. Melihat itu, Ysera langsung menegur, Hong Soyung, kenapa kau malah memukul dia? Dia kan lagi sakit. Soyung membela diri, tapi Opa duluan yang nakal. Ysera lalu menoleh ke Sanjin, Sanjin, kamu baik-baik saja? Sanjin menjawab pelan, iya. Kemudian Ysera bertanya lagi, kalau tidak salah, ada rumah sakit di Universitas Jeonan. Kamu sudah pernah periksa di sana? Ibu Sanjin menjawab, sudah, tapi hasilnya tetap sama. Penyakitnya seperti penyakit otot misterius. Disuntik terapi akupuntur juga hanya enak sebentar, setelah itu sakitnya kembali lagi. Ysera mendekat dan berkata, coba sini, aku periksa punggungnya. Saat Sanjin membuka bajunya, Ysera terkejut, astaga, lihat ototnya, ini benar-benar badan manusia. Lalu ia mulai memeriksa, kalau tante tekan di sini, sakit. Sanjin menjawab, enggak, kalau di sini, juga enggak, tidak apa-apa. Ibu Sanjin terlihat khawatir, ibunya Soyung. Ysera pun berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya ini nyeri pertumbuhan. Nyeri pertumbuhan? Tanya Ibu Sanjin. Ysera menjelaskan, aku pernah mempelajari ini dalam pendidikan olahraga anak. Saat masa pertumbuhan, kalau nutrisi dan aktivitas cukup, tubuh bisa berkembang sangat cepat. Tapi dalam proses itu, otot dan saraf bisa terasa nyeri karena tidak seimbang dengan kecepatannya. Sanjin mencoba menyimpulkan, jadi ototku seperti kaget, lalu saraf di punggungku ikut tertekan. Ya, kurang lebih begitu, jawab Ysera. Ibu Sanjin menghela napas, jadi kita hanya bisa menunggu. Ysera mengangguk, untuk sementara, iya. Tapi coba kompres hangat secara rutin, itu bisa membantu merilekskan otot. Tak lama kemudian, Yujin memanggil, Opa. Sanjin yang berjalan sedikit membungkuk berkata, aku mau ke kamar, rebahan saja. Ibunya bertanya, mau ibu pasangkan kompres dulu? Sanjin menjawab, iya, tolong ya. Pada sore harinya, di kamar, Soyung ikut berbaring di dekat kaki Sanjin dan berkata dengan santai, Opa, kalau sudah selesai minum soda, mau aku bersihkan. Sementara itu, Yujin berdiri di dekat kulkas kecil sambil melambai-lambaikan tangan, tampak penasaran ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Dalam hati, Yujin bergumam pelan, opanya yang selama ini kuat dan tinggi itu akhir-akhir ini jarang bergerak, tapi tetap saja, dia adalah orang yang akan langsung bangkit dan melakukan apapun demi adiknya. Tak lama kemudian, Yujin masuk ke kamar dan memanggil, Opa, sambil membangunkan Sanjin. Sanjin yang setengah terbangun bertanya heran, Yujin, sejak kapan kamu ada di sini? Yujin hanya tertawa kecil, hehe, Opa yang tadi sakit ya? Sanjin mengeluh manja, aduh, Yujin, Opa ini beneran sakit loh. Namun saat ia mencoba bangkit, punggungnya yang tadi terasa seperti mau patah justru tidak lagi terasa sakit. Dalam hati, Sanjin langsung terkejut. Loh, punggungku yang tadi sakit banget, kok tiba-tiba hilang? Ia semakin bingung, apa memang sudah waktunya sembuh? Tidak mungkin, mana mungkin sembuh secepat ini? Sanjin langsung menatap Yujin. Yujin, tadi kamu ngapain ke badan Opa? Yujin menjawab polos sambil memperagakan, aku cuma narik gini, terus gini. Sanjin terdiam, lalu tanpa sadar menatap ke bawah, ke arah kakinya. Tunggu, ia semakin kaget. Kenapa celanaku jadi lebih pendek? Dalam hati, pikirannya mulai kacau. Meskipun ini nyeri pertumbuhan, aku tetap manusia, bukan bambu. Mana mungkin aku tumbuh secepat ini dalam waktu sesingkat ini benar-benar di luar nalar. Di saat ia masih kebingungan, Yujin kembali bertanya polos. Opa, di dalam sana ada 2 jenis kecap, kan? Sanjin menjawab cepat. Yujin, kamu jangan minum kecap ya, asin banget. Tiba-tiba dari luar terdengar suara ayahnya. Wah, hei Sanjin, cepat kemari, hasil olimpiadanya keluar. Sanjin keluar, masih sedikit linglung. Ayahnya menatapnya heran. Sanjin, kok kamu bisa tumbuh secepat itu? Sanjin menjawab santai. Iya, aku juga nggak tahu, jangan tanya aku.
Di sampingnya, Hong Qijun ikut berkomentar. Aku sampai kaget, aku kira San Wang sudah berdiri di sana, ternyata dia masih di sebelahku. Anak-anak zaman sekarang cepat sekali tumbuhnya. Lalu ia langsung mengalihkan topik. Ah, itu tidak penting. Sanjin, taruhanku di peringkat 8, kan? Ayah Sanjin menambahkan, kalau tebakannya benar, dia bisa dapat 2 juta won. Kalau kamu, di peringkat 10, kan? Hong Qijun tersenyum santai. Ya, anggap saja aku sedang memberi uang saku pada Sanjin. Sanjin terdiam sejenak, lalu dalam hati mulai mengingat sesuatu. Ada satu hal yang paling aku ingat dari Olimpiade Barcelona, atlet angkat besi Yeonjo yang memenangkan medali emas. Ia mulai menghitung dalam pikirannya. Kalau sekarang Korea di peringkat 8, maka medali emas Yeonjo akan membawa kita naik ke peringkat 7. Ayah bertaruh di peringkat 6, aku di peringkat 8, jadi hasil akhirnya masih belum pasti. Sementara itu, ayahnya kembali berkata, kalau tidak ada yang tepat, bagaimana? Lalu ia melanjutkan sambil berpikir, bagaimana kalau kita hitung dari jumlah medali saja? Totalnya ada 11, berarti sekarang kita di peringkat 7. Pada malam hari, Sanjin terbaring di tempat tidurnya sambil menatap langit-langit. Dalam hatinya ia bergumam, ia tidak bisa tidur karena tadi siang sudah terlalu lama beristirahat. Ia pun perlahan bangkit dari tempat tidur. Dari kejauhan terdengar suara ayahnya dan Hong Qijun yang masih minum di halaman belakang. Dalam hati, Sanjin mulai berpikir, semuanya terasa agak mencurigakan. Awalnya ia sempat berharap tebakan Ketua Hong tentang hasil Olimpiade benar-benar tepat sasaran. Tapi sekarang, justru muncul dugaan lain di benaknya, mungkinkah Ketua Hong sengaja memasang taruhan yang salah? Ia mencoba menghubungkan semuanya. Mungkin saja Ketua Hong hanya ingin membuat taruhan itu terasa menyenangkan bagi dirinya dan ayahnya. Atau, mungkin ada maksud lain yang tidak ia ketahui. Sanjin menghela napas pelan. Ia sadar, ia tidak benar-benar tahu seperti apa kehidupan Ketua Hong di masa lalu. Tapi setidaknya ia tahu sedikit tentang sejarah perusahaan tempatnya dulu bekerja. Dalam ingatannya, Ketua Hong seharusnya baru menjadi presidir jauh lebih lambat. Namun sekarang, semua berubah, ia mencapai posisi itu setidaknya 10 tahun lebih cepat. Begitu juga dengan Yusera. Dalam kehidupan sebelumnya, wanita itu baru tertarik pada dunia olahraga setelah Piala Dunia 2002. Tapi sekarang, ia sudah lebih dulu terlibat. Sanjin semakin yakin, pasti ada campur tangan Ketua Hong di balik perubahan itu. Dalam hati ia bergumam, dunia ini memang terlihat sama, tapi kehidupan orang-orang di sekitarnya berubah terlalu banyak, terutama kehidupan Ketua Hong. Ia teringat sebuah ungkapan, bahwa kedalaman laut bisa diukur, tapi isi hati manusia tidak. Dan bagi Sanjin, isi hati Ketua Hong terasa seperti gunung es, dingin, dalam, dan tak bisa dibaca. Di tengah lamunannya, tiba-tiba Eugene yang berada di sampingnya terbangun. Opa, belum tidur. Sanjin menoleh dan menjawab pelan, ah iya, Opa sudah mau tidur. Kamu juga tidur ya, Eugene. Mereka pun kembali berbaring. Dalam hati, Sanjin sempat memperhatikan Soyung yang tidur nyenyak di sisi lain. Ia bertanya-tanya, apakah karena masih anak-anak, tidurnya bisa setenang itu tanpa beban apapun. Tiba-tiba, Eugene mulai mengigau dengan kata-kata yang tidak jelas. Sanjin mengernyit. Apa ini? Perlahan, kesadarannya mulai kabur, dan tanpa ia sadari, ia masuk ke dalam mimpi. Di dalam mimpi itu, Eugene kecil muncul mengenakan jas dan dasi, tertawa riang sambil berbicara dengan bahasa yang aneh dan sulit dimengerti. Sanjin mencoba memahami, lalu tanpa sadar menerjemahkan ucapannya. Di dalam kulkas ada 2 botol kecap, kan? Katanya dalam mimpi. Eugene kembali berbicara dengan bahasa yang sama anehnya, dan entah bagaimana Sanjin memahaminya. Opa akan memberikannya ke Eugene, kan? Kemudian Eugene tersenyum lebar dan berkata, ayo pergi. Dalam mimpi itu, Sanjin melihat dirinya mengenakan setelan jas bersama Eugene. Mereka berdua menaiki pelampung berbentuk lumba-lumba, mengarungi lautan luas. Namun lautan itu bukan air biasa, melainkan lautan kecap manis yang mengkilap di bawah cahaya. Malam itu, mimpi aneh namun hangat itu menyelimuti Sanjin, membawa perasaan yang sulit dijelaskan antara kebingungan dan ketenangan.